Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini dalam acara Jejak Sejarah. Kalau sudah lewati kebun salak gini pasti sudah tahu ya mau ke candi apa. Kita sekarang sedang berada di perbatasan Magelang dengan Yogyakarta dan ini dia puing-puing candinya. Ya, kita sedang berada di Candi Losari, Magelang. Wih, keren. Wih, keren banget nih. Kita jauh-jauh datang ke sini karena memang mendengar bahwa candi ini salah satu candi tercantik ya, dengan ukiran yang penuh dengan gaya dan arsitektur. Lihat, ini padahal ini juga relung dewata. Sini seperti mahkota dari si dewatanya. Oh, baru nyampe sudah disuguhin seperti ini. Oke, kita lihat lagi yang lain. Di situ ada Yoni, tapi sudah terbengkal beberapa sisi. Ini ada pelipet ukir juga. Di situ ada kemuncak. Ya, kita lihat candinya yuk. Wah, keren banget. Candi ini terkubur sekitar hampir 1000 tahun ya. Bayangkan, 1000 tahun, hampir seperti cerita dongeng dan cerita komik, tersegel selama 1000 tahun dan akhirnya bisa ditemukan dan bisa kita lihat dan nikmati. Oh iya, alhamdulillahnya kita kesini itu waktu kemarau, jadi bagian bawah itu gak terlalu becek dan juga gak ada airnya. Wih, keren banget sih ini. Di sini terdapat 1 candi induk dan 3 candi perwara. Candi induknya ini menghadap ke arah timur ya, sedangkan candi perwaranya ini menghadap ke arah barat. Ini proses pemugarannya masih terus dilakukan sehingga setiap tahun itu pasti ada progresnya dan pasti ada perubahannya. Jadi jika kita berkunjung ke tahun besok itu sudah beda lagi nanti bentuknya. Wih, keren. Ini ada hubungannya nih, kenapa candi ini berada di tengah-tengah kebun salak ya. Ini yang menemukan candi ini merupakan pemilik dari kebun salak ini. Jadi candi ini ditemukan oleh penggarap kebun salak. Dan kita harus berterima kasih nih sama penggarap kebun, penggarap lahan, penggarap sawah, dan juga penambang pasir karena sudah berhasil menemukan candi yang terkubur di bawah kaki kita. Wih, tepuk tangan dulu dong. Untuk mereka yang sudah berhasil menemukan candi-candi ini, yang tersegel mungkin ya, 1000 tahun lamanya. Keren sih kalian. Yuk kita turun yuk, kita lihat seperti apa. Hati-hati ya turunnya ini karena lumayan tinggi. Jadi sudah disediakan tangga seperti ini. Tangganya pun juga gak terlalu menakutkan ya, walaupun aku takut ketinggian, tapi ini bener-bener safety banget. Kokoh gitu tangganya, gak reot-reot dan juga gak ada bunyi kelontang gitu. Ya, sampai kita. Salah satu candi perwara yang sudah agak utuh itu candi perwara yang paling mana ini? Kiri ya kalau dari sini ya. Lihat ini kalau kirti mukanya seperti menjulurkan lidah dan seperti bilang weh gitu. Tangannya itu gini gitu loh. Seperti memegang pipinya dan melet gitu. Wah, cantik banget, unik gitu. Kemudian ini rambut-rambutnya bergerai sampai bawah ini. Untuk bagian dalamnya nggak ada ya, atau kosong. Di sini juga ada Yoni kecil. Kemungkinan itu memang Yoni kecil ini pengisi dari candi perwara yang sini. Lihat, wih, cantik banget. Gak salah sih yang merekomendasikan ke sini.
Lihat tuh, ukiran di bagian atas juga. Cantik banget. Sini juga ada gunungan-gunungan. Kemungkinan yang kemarin waktu kita ke Gunung Kidul yang ada ukiran seperti itu, ini bagian seperti ini. Soalnya ada tuh ukiran yang hampir sama dengan ini. Masih tajam-tajam banget ya. Lihat nih. Ini lagi-lagi ya, ini karena erupsi Gunung Merapi sehingga mengakibatkan candi ini terkubur segini dalamnya. Lihat di sini, gunungannya juga banyak sekali. Bayangkan jika itu sudah menempel seperti ini. Dan di bagian atas itu seperti ada relung dewata walaupun kecil. Mungkin di bagian candi utama itu relung dewatanya juga hampir sama dengan candi yang ada di Klaten, yaitu Candi Merak ya. Candi Merak itu hampir sama dengan candi ini. Lihat gaya dari patung yang ada di sini. Ini adalah arca Durga Mahesa Suramardini, di mana gaya pematungannya pun sama dengan yang ada di Candi Merak, memegang gada, dan asurannya pun tidak dipegang. Ini tidak ada asura ini di sebelah sini. Tuh, ini kerbau jantannya. Berbeda kan dengan yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin itu kerbaunya menghadap ke sini dan asurannya itu dipegang gitu. Di sini ada lengannya juga ini. Ini lengan Durganya. Lihat, ini lengan yang sebelah kiri ya. Tidak kelihatan memegang asura. Keren. Untuk Candi Perwara yang ada di tengah, ini kalau makarannya sama, sedang melet, dan di tengahnya ini masih ada tanahnya loh guys, tanah bekas terkuburnya. Jadi ini waktu ketimbun dengan lahar dingin itu kemungkinan memang posisinya seperti ini, jadi masih utuh gitu, dan bagian atapnya atas ini aja yang amblek ke bawah dan terbawa dengan arus sehingga mengakibatkan roboh di bagian sini. Tuh, roboh dan blek-blek. Yang sini itu seharusnya ada arca Nandininya, dan kebetulan nih arca Nandini yang ada di sini itu belum ditemukan. Bisa saja masih terkubur di dalam situ. Ya, itu sih kemungkinan yang paling tinggi. Di situ ada kemuncak-kemuncaknya. Jadi bagiannya ini memang sebenarnya masih utuh ya. Kemuncak-kemuncak dan yang lainnya itu masih ada. Yang ini candi yang paling kanan dari sini. Biasanya di sini itu ada seperti lubang pengapian atau peletakan nabu gitu. Itu bisa dilihat bagian dalamnya seperti itu. Dan ini pun masih ada tanahnya guys. Ini masih ada kala makarannya enggak ya? Wih, kita menemukan hal yang unik nih. Jadi beberapa tahun silam itu di sini itu sering banget terendam air, dan di sini sudah disediakan nih pak kontrol agar candi ini tidak terendam air lagi. Keren ya. Sebuah inovasi yang sangat membantu sekali. Walaupun Candi Perwaranya ini masih bisa kita kunjungi ya, masih berdiri kokoh, namun candi induknya ini malah yang paling memprihatinkan. Gimana tidak, lihat tuh. Waduh, gak kelihatan. Backlight, maaf. Lihat kondisinya candi utama ini. Tuh. Ya, cukup memprihatinkan ya. Semoga masih bisa diselamatkan. Kita lihat-lihat dulu sekelilingnya. Kira-kira. Nah, di sini
ada ukiran yang cukup cantik. Ini hampir sama dengan candi yang ada di Klaten ya. Jadi di setiap relung dewata itu diapit dengan ukiran dari apa ya, dewata juga kali ya. Dan ini berdiri di Paplasana loh, hampir seperti dewata ya. Di bagian sini itu seharusnya ada Durga Mahesasura itu tadi di bagian sini. Kemudian di belakang ini seharusnya ada Ganesha di belakang sini. Hampir sama. Jan, sama persis dengan Candi Merak. Namun ini yang membedakan itu bagian ini nih. Ini kinara-kinari ini. Lihat di situ ada bagian kaki burung ya tepatnya, dan itu kepala manusia. Itu di antaranya kinara atau kinari. Berarti yang mengisi relung-relung di samping-sampingnya ini merupakan makhluk surgawi ya. Lihat kinara-kinarinya pun juga berdiri di atas Padmasana itu. Untuk khusus Ganesha ini ada ukiran gajah di bawahnya, bawah pelipit dari relung dewatanya. Ukiran gajah 2. Wih, keren. Kita lihat yang bagian sini. Di sini seharusnya ada Resi Agastya. Kita lihat dari sebelah sana dulu nanti. Ini malah Resi Agastya-nya masih ada kakinya nih. Tuh, kakinya ada di situ. Ini juga ada gajah ya, yang ada di bawah. Dan di samping-sampingnya ini, agak tegas dan ada bunganya ini. Itu keren banget ukirannya. Bagian bawah sini masih ada bagian-bagian batuan candinya, namun sudah hancur ya. Bahkan di candi utamanya pun masih ada tanahnya tuh. Di beberapa bagian tuh. Di setiap relung dewata disangga oleh gajah. Dilihat dari sini, kemungkinan bagian pipinya ini juga ada ukiran pohon kalpataru. Itu seperti kunci hartanya ya. Tapi nggak tahu ding, karena nggak lengkap ya. Masih pesimis aku. Bukan. Pedudu iki. Masih heran aku. Itu ada ukiran seperti bunga teratai. Nah, bunga teratai ini. Bunga teratai ya, berada di atas vas ya ternyata. Kukira ini pohon kalpataru. Bunga teratai. Nih, kelihatan ya. Teratai. Dan ini yang paling menarik di candi ini. Ukiran dari Kalakirtimuka yang ada di candi utama. Yang paling menarik. Lihat tuh. Wih, serem ya. Dilihat dari sini pun itu seperti matanya menonjol banget. Dan kupingnya ini runcing ya. Yang paling menarik lagi adalah di bagian rambutnya ini seperti api gitu. Jadi ini seperti menggambarkan Banaspati, di mana rambutnya ini mengubarkan api begitu banyak dan sangat seram sekali. Namun ini merupakan salah satu pelindung dari hutan ya. Jadi Banaspati ini bukan merupakan sosok yang menakutkan atau gimana, melainkan ini penunggu atau pelindung dari hutan itu sendiri. Walaupun sosoknya ini menakutkan, tapi niatnya itu baik ya untuk melindungi hutan. Tuh, melotot dengan tampang garang dengan rambut apinya.
Wih, keren. Wah, kalian harus kesini sih. Keren banget ini. Di sini pun juga ini sama ini. Bagaimana banyak banaspati di sini. Tuh, keren banget kan. Lihat detailnya, lihat seluruh bunganya. Di sini pun juga ornamen apinya itu kelihatan jelas banget. Lihat kupingnya ini yang runcing. Wah, keren banget. Cantik banget nih candinya. Salah satu candi yang memiliki ukiran yang masih tajam dan aku rekomendasikan sih untuk kalian datang ke sini. Karena struktur dari bangunan candi ini masih agak masih belum kuat. Jadi kita tidak boleh naik nih. Kita harus menjaga ya, takutnya nanti roboh. Wah, Kala Makara yang ada di sini juga kok Kala Makara sih? Ini Makara ya, Makara yang ada di pintu masuknya ini juga besar banget. Ini beda dengan Makara biasanya. Ini besar banget loh ini. Kalau biasanya itu yang besar itu malah di bagian pipi selur sini, tapi di bagian pipi tangga masuknya itu malah cuman ada pelipit seperti ini. Nggak ada makaranya, dan makaranya itu dibuat di sini dan besar banget. Keren. Tuh. Bayangkan ini rambut dari si Kalagerti mukanya sampai bawah, begitu gondrongnya, sampai bawah dari atas tadi, sampai bawah sini, sampai ketemu dengan muka dari Makaranya. Gondrong, medeni, banaspati men. Keren banget. Ini untuk bagian yoni utamanya kita masih belum bisa melihatnya ya. Di sini ada ukiran yang agak buncit ini, tapi aku nggak tahu ya ini di bagian mana. Kemungkinan di dekat relung dewatanya ya. Salah satu aspek dari Siwa itu sendiri, dan yang tadi kita temukan bagian atasnya ini, yang ada di atas tadi loh, pertama di video awal. Ini pun juga sama ini. Di sini ada salah satu aspek Siwa dengan 3 kepala, melambangkan Trimurti ya. Tuh lihat, wih keren banget ini. Ini bukan Dewa Brahma ya, ini melainkan salah satu aspek dari Dewa Siwa dengan gambaran Trimurtinya sebagai penjaga pelindung alam semesta, penyeimbang juga. Di sini bukan hanya 1 tapi 2 ini. Ini pun juga sama. Keren banget ini. Ini berada di bagian atap candi, sama seperti candi Merak yang ada di Karangnongko. Tuh, ini tuh juga sama dengan posisi bersila ya, itu bersila. Ih, keren banget nih. Merinding aku. Ini pertama kali aku melihat aspek Siwa dengan 3 kepala yang terukir di salah satu candi utama. Ya, kalau kalian penasaran datang ke sinilah ya. Begitu kaya sekali nenek moyang kita dengan kreativitas mereka, dengan kultur mereka, sehingga bisa menciptakan sebuah mahakarya, tempat peribadatan yang begitu megah dan cantik seperti ini. Kita wajib untuk menjaganya, dan ya, setidaknya dengan ditemukannya seperti ini, kita bisa lebih mengagumi dan lebih menghargai karya-karya dari leluhur-leluhur kita yang sudah tiada ini. Begitu besar mereka membangun bangunan seperti ini, dan sebagai penanda juga bahwa begitu besar pula di zamannya, di zaman kejayaan itu seperti apa tempat ini sebelumnya. Semoga masih ada tempat-tempat yang bisa ditemukan candi seperti ini, sehingga bisa terungkap lagi sejarah dari nenek moyang kita. Oke, sekian dulu video penelusuran kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.
Keren sih ini. Kita kejar waktu ya ini ya. Kita ke candi yang satunya lagi.